warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulillahi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang atas kenikmatannya kita dihidupkan setelah kita dimatikan. Dihidupkan yang pertama maknanya hidup kembali setelah malam tertidur lalu dibangkitkan lagi. Alhamdulillah masih pada panjang umur. Karena tidak sedikit orang-orang yang tidur malamnya, paginya sudah out dari dunia. Ya, tidak sedikit yang begitu. Malamnya ternyata tidur, kumpul bersama keluarga, tidurnya bahkan dengan anak istri, tapi pagi-paginya sudah out dan diurus di pulasara sebagaimana halnya jenazah. Tahu-tahu dia sudah dimandikan, lalu dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, untuk kita alhamdulillah kita masih dicurahi amanah, ya kesempatan. Amanah berupa kesempatan untuk mengarungi hidup ini dalam rangka ibadah. Hidup yang kedua adalah kita bersyukur pula kepada Allah bahwasanya kita tadinya emang tiada. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Awalnya kita tiada, lalu kemudian menjadi ada. Dan kemudian nanti kita akan berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah. Awalnya kita tidak ada. Nah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sekarang ada di dunia ini. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita ada, maka tidak akan ada kita. Walaupun bapak dan ibu kita melakukan kerjasama yang baik, tapi kalau kita memang belum waktunya hadir, belum waktunya lahir, tidak jadi. Karena kita ini adalah pemenang dalam kehidupan. Artinya kerjasama yang baik antara orang tua kita yang mungkin dilakukannya berkali-kali, tapi yang lolos cuma satu sel, ialah kita sebagai pemenangnya. Masya Allah ya. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah atas kemenangan-kemenangan ini, dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenalkan kita kepadanya sehingga kita tahu kepada siapa kita bersyukur. Yang mengenalkannya dengan cara Allah mengutus seorang rasul yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia. Ialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya. Kita sampaikan salawat kepada beliau dan keluarganya. Mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, setelah juga malam tadi kita mungkin terasa ya diguyuri hujan. Yang kami bayangkan tadi malam mungkin masih pada ada yang ngumpul di masjid ya. Tahu-tahu hujan muncul. Mungkin antara dua, antara bubar kembali ke tempatnya masing-masing atau masuk dalam masjid lagi. Bubar. Bubar ya sudah. Ya alhamdulillah. Dan jadi mengisyaratkan untuk kita semua nikmati istirahat. Supaya subuhnya enggak pada kesiangan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah yang datang ke sini subuhnya tidak kesiangan. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya buat yang hadir di sini. Barangkali ada yang terasa sakit seperti Muhammad Giovanni, masih ada terasa mungkin suaranya agak
agak berat ya. Pilek juga, ada batuknya pula. Kemarin nggak bisa nengok, sekarang nggak tahu bisa nengok nggak. Nah itu ya. Kemudian yang semualah yang sakit-sakit ini, yang terasa sakit. Dari kalangan ummahat juga kemarin Abi dengar ada Ibu Yuli sakit. Nah, semoga Allah sehatkan semuanya. Syafakumullah la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah sehatkan kembali, Allah curahkan pengobatnya dan penyakit itu tidak menimbulkan apa-apa. La ba'sa tahurun insyaallah. Penyakitnya menggugurkan dosa. Dengan izin Allah juga menambah pahala. Itulah sakitnya orang mukmin itu begitu, orang muslim itu begitu. Kalau sakit, kalau sabar sakitnya, bila dia tawakal menghadapi sakitnya, maka sakitnya itu akan menggugurkan dosa dan menambah pahala. Itu yang paling penting. Dan bila dia takdirkan dalam keadaan sehat, kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, ajaban li amril mu'minin. Takjub kepada segenap urusan kaum muslimin. Kullahu khair. Semua urusannya itu mesti membuahkan kebaikan. Kalau dikasih ujian dia bersabar, kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur. Nah, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ketika dalam keadaan sakit, kita bersabar. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Ketika dalam keadaan sakit, dia bersyukur. Lagi sakit bersyukur. Kenapa? Berarti Allah ini masih memperhatikannya. Coba kalau hidup kita ini lempeng-lempeng aja. Lempeng aja kehidupan kita ini. Nah, itu harusnya curiga kepada Allah. Ya bukan curiga apa-apa ya, maksudnya kenapa ya kok saya tidak ada ujiannya nih, kok seolah-olah hidup kok lempeng-lempeng aja. Pagi-pagi misalnya sudah ngopai pagi-pagi. Siangan dikit jemur badan. Oh, senang-senang aja. Siangan dikit nyanyi-nyanyi. Kerokean, bukan nggak boleh ya. Tapi kok misalnya kok kenapa hidup saya ini kok lempeng gitu? Kok tidak ada ujiannya misalnya. Siang-siang dikit tiduran. Sore main-main. Malam begadang misalnya gitu kan. Nah, kita curiga, kenapa begitu? Tapi kalau kita misalnya masih pada punya ujian, masih pada punya masalah, nah inilah yang harus kita syukuri. Kenapa? Berarti Tuhan masih memperhatikan kita. Itu yang paling penting. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Perhatikan ini hadisnya nih. Ya. Sesungguhnya yang namanya balasan pahala itu tergantung dari seberapa besar mendapatkan bala musibah, bencana. Jadi kalau makin besar musibahnya, makin besar masalahnya, makin besar pahalanya. Itu yang paling penting. Ya. Nah, makanya tinggal cek diri kita. Kita ini bagaimana nih nasibnya nih? Lagi dapat ujian kah? Atau lagi lempeng-lempeng aja? Termasuk juga ujian sakit. Oh, alhamdulillah masih ada sakit. Tapi ada orang yang bilang, oh saya ini sehat terus. Oh ya, bagus juga, alhamdulillah juga, saya ini sehat terus. Cuman curigalah gitu, curiga kepada Allah. Karena di antara penyebab pengampunan dosa itu adalah kenapa kita punya sakit. Syaratnya itu. Kalau pengen digugurkan dosa, ada sakitnya. Malah dulu di zaman Rasulullah ya, ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini punya penyakit, tapi penyakitnya tidak menghambat ibadah, tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Makanya menurut riwayat, sahabat tersebut dia dalam keadaan demam terus, hangat terus badannya. Tapi masih bisa, perang pun masih bisa, jihad masih bisa. Nah, itulah. Memang keimanan para sahabat lain dengan keimanan kita-kita ini. Kita pengen berdoanya sehat terus. Nah, kalau sahabat pengennya dicurahkan penyakit, tapi penyakitnya tidak menghambat ibadah. Seperti halnya para sahabat dulu, pernah ada yang berdoa, ya Allah, takdirkanlah aku dalam keadaan miskin. Zaman sekarang mana ada orang begitu? Wah, ditakdirkan miskin misalnya. Takut yang ada juga,
Ya Allah, curahkan rezeki yang melimpah, ya Allah, yang banyak, ya Allah. Ya, kan kita begitu. Ya boleh sih berdoa seperti itu. Ada contohnya juga. Warizqan thayyiba, warizqan wasi'a. Kita kan berdoa kepada Allah, Allahumma rizqna rizqan wasi'an, halalan thayyiban mubarakan, dan seterusnya. Kita berdoa, murahkan rezeki, luaskan rezeki. Enggak apa-apa, tapi untuk tingkatan sahabat yang keimanannya itu luar biasa, dia minta didoakan dalam keadaan ini supaya jadi dalam keadaan miskin. Kenapa kok begitu? Ternyata alasannya sangat menakjubkan. Kalau orang miskin itu nanti kalaupun dihisapnya nggak akan lama-lama. Dihisapnya tidak akan lama-lama, nggak akan lama. Lah kalau orang kaya ya lama dihisapnya. Dari mana kamu dapat itu harta? Kemana harta itu dibelanjakan? Kamu cari-cari harta itu ada hak orang yang dikasih apa tidak? Oh banyak itu, sebilah cangkul aja. Kan kita sudah sering dengar itu, memperhatikan ada WA ya, yang masuk seperti itu. Sebilah cangkul saja, itu pertanggungjawabannya berat. Cuman tukang cangkul, orang tukang gali kubur itu berat. Maka periksalah di rumah kita. Kalau kira-kira ada baju-baju yang tidak kepake, nah itu coba dicek dulu. Ada baju yang tidak kepake enggak? Seumpamanya baju itu memang tidak kita gunakan lagi, alangkah lebih baiknya kalau diapain? Kalau tidak kita pakai lagi tapi masih layak pakai, selayaknya kita ya berikan ke yang lain. Jangan diwariskan. Kalau diwariskan udah mati berarti dia. Ya, kita kasih ke yang lain, kita hadiahkan ke yang lain dengan catatan baju itu masih layak pakai. Pecinya masih layak pakai. Perhatikan di rumah kita ada apa. Nah itu kalau di rumah kita misalnya di dompet masih ada uang yang berlebih gitu ya. Wah ini cocoknya harus dikasih ke orang ini. Harus disedekahkan ini ke masjid, ke fakir miskin dan seterusnya. Sedekahkan ini kayaknya. Perhatikan di rumah kita itu. Jangan sampai jadi menghambat perjalanan kita menuju Allah. Hati-hati itu. Banyak orang ini sekarang nggak ngerti ke arah sana. Alasannya apa? Dia susah payah kerja, keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting. Wah, pokoknya demi harta itu, sehingga untuk mengeluarkannya dia pelit, susah. Iya kan? Katanya, oh ini perhitungan. Nanti kalau dikeluarkan, kami nggak kebagian, gitu kan? Wah, kalau orang yang sudah keimanannya tinggi, nggak ada urusan. Kenapa ada perintah infak, sedekah, zakat? Itu tujuannya memang untuk mengkayakan kita juga dan membersihkan diri kita, membersihkan harta kita sebetulnya. Jadi kita ini bukan untuk berinfak, itu bukan untuk membantu orang lain saja, tapi untuk bantu kita juga. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, wattaqun nar walau kana bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Kita cuma punya kurma 1. Kita bagi 2, separuh ewang. Karena kita takut dengan neraka. Kita utamakan juga teman kita. Itu kurma 1, apalagi kalau punya banyak harta. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah malah dia itu mendermakan, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Seluruh hartanya itu jangan main-main. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah seorang, kalau zaman sekarang mungkin miliuner ya. Orang kaya raya malahan. Kita mungkin baru punya harta sedikit aja, pelitnya, getah basahnya setengah modar. Kita baru sedikit aja. Apalagi kalau kaya. Nah, jadi itulah apa kata Rasul, ya Abu Bakar, engkau menginfakkan semua hartamu di jalan Allah, memang apa yang kau tinggalkan buat engkau dan keluargamu sekarang? Apa dia bilang? Yang kutinggalkan buat keluargaku hanyalah engkau, hanyalah Allah dan engkau, hanyalah Allah dan Rasulnya. Coba dijaminkan begitu. Ada nggak orang macam begitu? Sudahlah Bi, saya berinfak di jalan Allah Bi, semuanya harta saya kasihkan, biarlah ini
Allah dan Rasulnya saja yang saya hadiahkan buat keluarga. Wah, kalau ada yang seperti itu, berarti keimanannya sudah kelas wali itu. Bahkan kelas sahabat. Wah, itu kalau sudah ada orang seperti itu, doa-doanya, waduh, sedikit doanya langsung makbul. Misalnya ya Allah, sembuhkan Fani. Sembuh langsung saat itu kalau ada orang yang ngomong begitu tuh. Waduh, Masya Allah. Misalnya, kalau ada orang yang begitu, ya Allah, sembuhkan itu Rodi. Kalau lagi sakit, batuk. Pokoknya masjid udah macam puskesmas saja. Sedikit batuk, sembuhkan. Sembuh. Kalau ada yang seperti itu, misalnya. Kalau kata orang Sunda itu saciduh, metu, saucap, nyata. Waduh. Ya. Jadi, sekali dia meludah, itu langsung terjadi. Ucapannya nyata. Kalau kata orang sini mungkin dongeng-dongengnya itu, cerita dongengannya itu seperti si pahit lidah. Ya, itu kalau orang yang memang dia sudah tujuannya Allah dan Rasulnya aja udah beres. Nggak seperti orang sekarang, wah mau makan apa semua harta disumbangkan. Masa Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan? Ya Allah. Itulah namanya orang yang akidahnya belum kuat, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sandarkan semua kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya itu. Sandarkan. Nah, inilah makanya masuk kriteria takmir masjid. Pemakmur masjid, DKM, ISBI diantaranya. Orang yang jadi DKM itu, yang memang memproklamirkan, menyatakan dirinya siap menjadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, atau ada yang bilang Dewan Keluarga Masjid, asal jangan Dewan Kekacauan Masjid aja ya. Nah, itulah. Itu dia harus siap menggantungkan harap dan asanya hanya kepada Allah saja melalui jalan Rasul. Udah beres. Gak akan yakin sama yang lain dia. Termasuk kasab atau pekerjaan dia sendiri. Gak yakin dia. Cuman Allah dan Rasul aja yang diyakininya. Itu baru namanya benar orang yang takmirul masjid. Sebab orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu tidak boleh musyrik, enggak boleh. Enggak boleh musyrik. Orang-orang itu menyekutukan Allah itu enggak boleh. Membandingkan andadan ya, ditandingkan Allah itu dengan pekerjaannya lah, dengan hartanya, enggak boleh. Takmir masjid itu harus siap. Yang namanya mujahidin isbi itu harus siap mengutamakan isbi daripada yang lain sebetulnya. Wah, gak main-main itu. Makanya Abi di sini dalam tiap tausiah ahad subuh itu tiap sebulan sekali ingin menjelaskan pembentukan karakter seorang takmir masjid atau pemakmur masjid atau DKM. Ya. Dewan Kemakmuran Masjid harus ada karakternya seperti apa sih? Harus pada ngerti gitu. Dikit-dikit pokoknya mah utamakan ismi. Sampai kepada kebutuhan misalnya perutnya sendiri, utamakan ismi. Contoh, ada program sekarang. Tapi kita lapar, ya kita program dulu, laksanakan di ismi ini, program dulu. Jangan bela-belain kebutuhan perut dulu, jangan. Karena kalau kita mengutamakan memakmurkan masjid Allah, sama saja kita menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, sama saja kita berpihak kepada Allah. Kalau kita berpihak kepada Allah, Allah akan berpihak kepada kita. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Kenapa kita tidak sering diutamakan Tuhan? Karena memang Tuhan kita tidak utamakan. Itu ada kuncinya. Bapak mungkin merasa, kok hidup saya kurang gitu. Kok kayaknya kita tidak diutamakan Tuhan ini. Allah tidak openan sama kita. Artinya kita ini juga tidak openan kepada Allah. Itu aja coba, renungkan aja. Muhasabahi diri kita, introspeksi diri kita. Sudahkah kita mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya? Sudahkah kita mengutamakan misalnya rumahnya ini dibersihkan, diutamakan, dimakmurkan? Ya, minimal kita belum bisa bangun masjid. Ya minimal bersih-bersihnya gitu kan. Minimal pasang sound systemnya. Belum kan? Belum juga ini sound system ini.
Nah, pasanglah yang benar. Atur, utamakan. Pasang dulu. Nanti keburu lebaran, gak kerasa nanti. Hari ini. Nah, itu oke. Itu yang kami mau. Gercep. Nah, gitu. Gerak cepat. Atur pokoknya yang baik. Soalnya emang itulah ahlinya. Ya. Kan idza wushidal amru ila bighairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Itu sabda Rasulullah SAW. Apabila satu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah, keahlian Abi cuma mengomandoi ini aja. Memerintahkan ini saja. Nah, yang geraknya, yang gercepnya ya yang ahlinya. Ahli sound system. Seperti Pak Wawan dan kawan-kawan. Nah, geraklah. Pokoknya berejo. Jangan lambat-lambat buat masjid ini. Supaya Tuhan tidak melambatkan kebutuhan kita. Itu aja lah. Kecep. Ayo. Pokoknya berejolah, cepat-cepatlah. Maksudnya kita kan pengen segala dikabulkan doa itu kan pengen cepat. Ya, itu dulu kepentingan Tuhan itu cepetin. Segerakan. Banyak bekerja, sedikit bicara. Nah, itu, sedikit bicara banyak bekerja. Bekerja dan bekerja. Apa? Kerja dan kerja. Nah, itu dia. Pokoknya kerja terus, tapi kerja yang penuh perhitungan. Maksudnya kerja cerdas, kerja tuntas, kerja cepat. Nah, itu yang penting itu. Jangan sekedar kerja doang tanpa perhitungan, jangan juga. Kerja tanpa ilmu, jangan. Kerja, makanya pakai ahlinya gitu. Termasuk yang kita ini bisa bersih-bersih masjid. Apa yang kelihatan sama kita, ada mungkin kotoran, bersihkan langsung. Gak usah pakai ngomong. Ya pasti tidak akan dilarang. Itu kenapa itu? Soalnya, Bapak bukan pengurus bersih-bersih. Ya, ini kan rumah Tuhan. Kita sudah tekan kontrak dengan Tuhan. Kalau kita diam di sini, kalau kita sudah diamanahi masjid, kita sudah tekan kontrak dengan Allah. Siapa yang makmurkan masjid, termasuk juga kita peduli sama lingkungannya, sama tempatnya masjid ini. Peduli. Walaupun bukan pengurus misalnya, walaupun hanya jamaah, tapi kita ini semuanya adalah bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, jadi jangan tunjuk-tunjukkan ini kemana ini cari merpot. Wah, nggak usah. Siapapun gercep. Ya, karena ini kepentingan rumah Allah. Sehingga kalau kita mendahulukan kepentingan rumah Allah, walaupun kita belum bisa bangun masjid, minimal kalau kita peduli sama rumah Allah ini, yang sudah ada, yang sudah disiapkan Allah untuk kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kita membangun istana sendiri di surga. Yang namanya membangun kan bukan hanya sekedar mendirikan dengan uang saja, termasuk juga merawat itu. Insya Allah bagian dari membangun. Membana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, termasuk membersihkannya, itu akan dibangunkan sebuah istana di surga. Masa nggak mau? Istana di surga udah hidup susah, gitu kan? Di sini kan nyicil, ya kan? Ya tak? Di sini kan nyicil hidup. Rumah juga nggak seberapa besar, gitu kan? Kecil-kecil aja rumah kita ini, biasa-biasa aja. Nah, terus kita dapat istana di surga. Madai nggak mau? Wah, istana loh di surga itu. Sedangkan bayangkan orang yang ada seseorang, dia itu dibangunkan 10 kerajaan. 10 kerajaan di surga. Itu yang mendapatkan emperan surga itu, orang yang mendapatkan emperan surga yang paling pinggir, itu setara dengan orang yang mendapatkan minimal 10 kerajaan di surga. Satu aja mau kan? Satu negara. Jadi presiden aja bela-belain nyogok sana kemari gitu supaya dia jadi presiden, supaya dipilih. Ini 10 kerajaan di surga. Emper Pak, udah lumayan betul emper itu. Bukan lumayan, alhamdulillah betul itu. Emper. Tapi itu buat siapa coba?
Emper. Mau diemper, Pak? 5 emper surga loh. Itu 10 kerajaan, Pak. Masya Allah. Satu aja, waduh, udah luar biasa kerajaan surga. Nabi Idris alaihissalam aja pingsan melihat kerajaan surga itu. Satu kerajaan. Mau diempernya aja, Pak. Ya, itulah orang yang mampir ke neraka dulu, Pak. Itulah orang yang ditanya, ada dialog, masalakakum fi saqar? Kenapa engkau tuh kawan? Kok terlambat masuk surga? Kamu mampir ke Sakor dulu. Kenapa ke neraka Sakor dulu? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu waktu di dunia saya tidak pernah sholat. Susah sholat itu. Azan lewat aja. Gak mau ngasih makan juga ke orang miskin, gak mau infak. Nah, itulah yang emperan, Pak. Masih mau? Serem, Pak. Dicelup dulu di neraka. Ya Allah ya Rabb. Kan bahaya. Nah, makanya kita kan pengennya langsung. Ya, pengennya langsung. Walaupun dihisab tapi langsung. Wal afwa indal hisab. Dan kita dimudahkan ketika waktu dihisab. Walaupun ditanya tapi nggak lama. Pengennya gitu. Syukur kalau kita yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga itu tanpa hisab. Syukur alhamdulillah. Tapi minimal kalaupun ditanya ya jangan lama-lama. Kan mau kita begitu. Lewat di Siratal Mustaqim itu, di sirat seperti lewat di jembatan rambut di belah 7, yang rambut itu kalau kita injak seperti sebatang pedang, yang lagi pedangnya itu yang tajamnya kita injak itu. Gimana alangkah sakitnya itu kalau nggak punya amalan. Di bawahnya itu neraka membentang, Pak. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan itu. Sirat itu sekali lagi jembatan yang walaupun bilangnya bagai rambut di belah 7, tapi tajamnya itu lebih tajam daripada pedang, Pak. Kita injak itu dan di bawahnya neraka membentang. Kan seram itu. Masuklah ke neraka itu orang-orang yang tidak punya amal. Aduh, astagfirullah. Apa enggak ngeri? Makanya sudahlah, Pak, sudah waktunya kita ini mengutamakan Allah, Allah dan Allah. Sudah itu aja. Utamakan. Jangan pakai perasaan. Taat aja dulu. Ketaatan dulu. Akal pikiran kita dituntun kepada ketaatan. Itu yang paling penting, ketaatan pada Allah aja dulu. Udah, utamanya itu. Enggak usah yang lain-lain. Karena perasaan akan menjadi pengikut yang setia kalau kita mendahulukan Allah. Ketaatan pada Allah. Tapi kalau kita mendahulukan perasaan duluan, wah sudah. Gak jadi, Pak, kita ketaatan pada Allah ini. Repot, Pak. Emang ajaran Islam ini menuntut kita untuk mendahulukan ketaatan, Pak. Menjadikan perasaan itu mengikuti kita. Bukannya kita ini mendahulukan perasaan terus. Jangan. Nanti ketika momentum Idul Kurban, Abi akan menyampaikan insyaallah hikmah dari Idul Kurban itu diantaranya adalah berusaha bukan hanya mengendalikan, tapi mematikan perasaan sampai semati rasanya. Nanti ada. Kenapa kok bisa begitu? Karena penting, harus ada kita ini. Harus ada sifat seperti ini. Nah, sedikit kembali kepada yang pemakmur masjid ini. Dulu orang-orang bangsa Quraisy, bangsa Quraisy itu adalah orang-orang yang kaum musyrikin Quraisy itu memakmurkan Masjidil Haram. Kalau ada orang yang haji, ya, sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW ada, haji itu sudah ada karena memang dibawa oleh millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah dibawa. Sudah ada haji itu. Nah, kerjaan orang Quraisy itu apa? Bangsa Quraisy, kalau ada yang datang ke Mekah dijamu dengan ya macam-macam lah, dengan jamuan. Ditempatkan di tempat yang semestinya sebagaimana halnya tamu. Tapi sayangnya, Pak, mereka masih musyrik dan uang untuk menjamu tamu itu dari hasil rampok dulu itu. Jadi memakmurkan masjid itu sudah ada dari dulunya.
Tapi mereka dalam keadaan ahli syirik dan juga dalam keadaan mereka merampok. Maka ketika di zamannya Hashim itu kakeknya salah satu buyutnya Nabi Muhammad SAW, itu difatwakan tidak boleh memakmurkan masjid Allah itu dengan cara merampok. Menjamu orang dengan cara merampok. Tidak boleh. Ganti dengan dagang. Maka diantaranya diterangkan sama Allah dengan surah Al-Quraisy itu. Dengan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihtash syita'i was-shaib dan seterusnya. Dia berdagang, orang-orang Quraisy itu. Tadinya merampok. Nah, turunlah juga sebuah ayat dalam surah At-Taubah mulai ayat 17. Makana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidaklah boleh orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak boleh memakmurkan masjid Allah, itu tidak boleh. Makana lil musyrikina ay ya'muru syahidina ala anfusihim bil kufr, dan mereka juga menjadi saksi bahwa mereka itu orang kafir. Jadi tidak boleh. Karena kalau mereka berbuat memakmurkan masjid, masih memakmurkan masjid juga, maka habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Amal mereka itu semuanya hangus dan mereka itu kekal dalam neraka. Itu. Jadi kalau ada penawaran misalnya, "Bi, bagaimana Bi? Kalau ada orang kafir itu mau nyumbang ke masjid, tidak boleh." Ini fikih masjid ya, fikih masjid. Beda dengan aturan keduniaan. Ini fikihnya kalau Abi berbicara, kalau Abi masih memang jadi diakui sebagai ketua DKM di sini, maka Abi akan menjalankan program fikih masjid sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sesuai Quran Sunnah aja. Kita belum boleh ngomong kalau memang tidak ada perintah, kalau tidak ada mungkin di Quran, di hadis tidak ada, ya mungkin kita diam saja, pasti. Bukan mungkin ya. Pasti kita diam saja. Tentukan Quran Sunnah itu sebagai hukumnya. Nah, jadi tidak boleh menerima sumbangan dari orang kafir. Ini ayatnya jelas. Bolehlah buka itu surah Taubah ayat 17. Takut dibilang macam-macam. Benar itu aja. Ya, loh kenapa begitu, Bi? Ya iya, karena dia sia-sia amalnya. Sia-sia amalnya, bahkan di neraka dia. Ini keyakinan kita umat Islam, terserah kalau mereka. Tapi keyakinan kita begitu. Ya, Abi mengatakan seperti ini karena kita dihibahkan masjid, hakikat secara syariat kita dihibahkan masjid dari developer ke kita, ke jamaah ya. Tapi pada hakikatnya Allah memberikan masjid ini untuk kita urus. Dan walaupun masjid ini di wilayah GFC, tapi masjid ini sudah menjadi milik umat Islam. Di seluruh penjuru jagat sebenarnya. Walaupun lokasi di GFC. Makanya kalau di Mekah ya, kalau yang suka nonton TV Mekah, di sana disampaikan begini, nudiya lis-shalah mir rihabil masjidil haram. Kan gitu. Selamat menyaksikan panggilan salat yang dipancarkan dari Masjidil Haram. Kan gitu. Bukan dipancarkan dari masjid yang ada di kota Mekah. Bukan. Tapi Masjidil Haram. Nah sekarang pun begitu sebetulnya kita nih orang ISBI. Memang masjid ini ada di lingkungan GFC. Dan utamanya emang diamanahkan kepada masyarakat GFC. Tapi sekitarannya, GBI dan sekitarannya, itu juga boleh dan dikenakan kewajiban untuk makmurkan masjid ini. Ya, makanya ini masjid panggilan sholat dari Masjid Ibnu Suhaimi bin Ismail. Jangan bilang panggilan sholat dari Masjid Perumahan GFC. Nanti kalau dibilang begitu, orang lain nggak boleh sholat di sini karena khusus orang GFC doang gitu. Ini sudah jelas. Ya. Ini fikih masjid lah. Abi bicara Quran Sunnah ya. Quran Sunnah bukan kehendak pribadi, bukan pengalaman pribadi. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan hukumnya begini, ya beginilah. Ya, yang belum misalnya ya, yang boleh kita tentukan misalnya kayak pakem, pani misalnya. Oh ini harus di kesepakatan harus sekian biayanya misalnya. Ini penagihannya begini. Nah itu boleh di luar Quran Sunnah.
Itu teknis, atur. Tapi kalau sudah ada hukumnya, jangan coba-coba bikin hukum lain. Inilah masjid. Beda kalau untuk lingkungan RT perumahan lain itu urusannya. Tapi kalau untuk urusan masjid, ya aturlah dengan masjid itu sendiri. Aturlah. Ya, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti ada protes kalau nggak ditanya. Abi belum minum. Hah? Oh Yusuf, mana? Minum Abi? Kopai dulu. Waduh. Hah? Ya. Oh iya, nanti sponsor. Makasih. Kasih ya, aduh. Kopi sap kapak apa? Kopi sap kunci. Oh, cuci. Ajib. Masya Allah, ajib. Nak kopi boleh? Ya, senang Jasmine. Kalau Abi ngomong itu, senang banget Jasmine itu. Ya, inilah kita dihadiri sama Jasmine, Muhammad Jasmine SPD. Jangan. Muhammad Jasmine SAG. Sarjana, bukan. Sarjana ahli GAP. Kalau main selalu menang, SAG. Kalau Ustaz Muhammad Toha ya SAG dia, beneran sarjana agama. Kalau ini sarjana ahli GAP. Kalau catur apa gelarnya? Namanya SC, sarjana catur. SAC, sarjana ahli catur. Itu dia, Pani itu. Tapi asal nggak cocok. Pani itu kan ketua pakem. Nanya mana nanya? Dingin. Jam berapa ini, Pak? Lihat jam. Kurang 3 menit ya. Yang penting Abi nggak salah udah nawarin nanya ya. Nanti kalau ini, Bi kenapa nggak tawarin nanya? Nah, itu. Yang penting kalau sudah ditawarin kan aman, tenang gitu. Tahu-taunya sambil makan nanti ngobrol, nanya. Oh iya, Abi juga minta tolong nanti ada tenaga yang ngambilin ke rumah ya. Ada sesuatu, ada apa namanya, nasi mandi. Nasi mandi sederhana maksudnya. Nah itu nanti datanglah ke rumah. Mungkin buat yang belum mandi pagi ini. Karena dia malamnya nggak junub, jadi nggak mandi. Kalau jadi junub, mandi. Tapi jangan dikira-kira juga kalau Abi tiap subuh mandi selalu junub. Oh tidak lah yau. Sorry lah yau.